Bab 206, setelah sukacita datanglah kesedihan untuk Ye Dai. Oh tidak, sepertinya aku tidak bisa mengumpulkan ki sejatiku. Ada yang salah. Lautan rohku sepertinya telah menyedot sesuatu. Ki sejatiku juga tidak bisa dikumpulkan. Semua orang di sisi Ye Dai mulai berteriak tiba-tiba. Wajah Ye Dai juga sangat berubah, karena dia juga menemukan bahwa dia tidak bisa memanggil ki yang sebenarnya. Tidak hanya anak buahnya, tetapi bahkan dia sendiri memiliki dantian kosong, seolah-olah ki sejatinya terkunci oleh sesuatu dan dia tidak bisa mengumpulkan sedikit pun. Wajah Chen Li berubah drastis. Seolah-olah dia adalah bebek yang tenggorokannya dicengkeram oleh seorang pemburu saat dia mengeluarkan suara serak. Jiang Chen, kamu menggunakan racun. Selamat, tebakanmu benar. Chen Li, bukan. Berapa kali tarif yang disepakati yang menurut Anda bisa Anda dapatkan sekarang? Jiang Chen memiliki bayangan senyum di wajahnya. Watak Chen Li pucat pasi saat api arogannya tampaknya langsung padam dengan seember air dingin. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Jiang Chen, jika kamu berani membunuhku, sekte pohon berharga tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wajah Jiang Chen menjadi gelap, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Gagasan pertama Chen Li adalah untuk mengatakan bahwa, saya seorang jenius dari sekte pohon berharga dan murid dari sekte. Anda akan membuat diri Anda menjadi musuh sekte jika Anda membunuh saya. Petik 1. Namun, dia sama sekali bukan idiot. Ancaman lemah semacam itu tidak berguna di saat seperti ini. Anda ingin membunuh lawan terlebih dahulu dan sekarang Anda terjebak dalam plot mereka. Mengapa mereka tidak membunuhmu sekarang karena beberapa ancaman? Bagaimana itu mungkin? Jiang Chen, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Saya akan membawanya keluar jika saya bisa. Kami tidak memiliki permusuhan di antara kami dan kami berdua akan mati karena kekayaan. Aku membunuhmu karena aku telah disewa oleh orang lain dan karena aku mencari kekayaan. Jika Anda membunuh saya, tidak ada untungnya bagi Anda, jadi mengapa repot-repot? Anda bisa mendapatkan keuntungan besar jika Anda tidak membunuh saya. Saya juga bisa bersumpah ke surga bahwa saya tidak akan pernah membalas dendam pada Anda dan menyebabkan masalah. Orang harus mengatakan bahwa Chen Li adalah orang yang sangat praktis. Ketika dia melihat bahwa situasinya tidak beres, dia akan segera memohon belas kasihan dan menunjukkan sisi lembutnya. Dia tidak akan gentar sama sekali. Aku bisa, tidak membunuhmu. Saya tidak membutuhkan uang tebusan Anda dan saya tidak membutuhkan Anda untuk bersumpah ke surga. Aku hanya punya satu permintaan. Tolong beritahu aku. Chen Li sangat gembira dan bergegas Jiang Chen. Katakan padaku, aku bisa menyetujui permintaan apapun. Hanya satu dari kalian yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku akan melepaskanmu jika kamu membunuh mereka semua. Jiang Chen berkata dengan senyum tipis. Maksudmu itu, apakah aku terlihat seperti orang yang bercanda? Jiang Chen samar-samar bertanya, dan Fei berjalan saat ini. Jiang Chen, tolong beri aku sedikit wajah dan biarkan mereka pergi kali ini. Jiang Chen tercengang. Mengapa? Dan Fei berkata dengan lemah, katakan saja padaku jika kamu setuju atau tidak. Jiang Chen sejenak terdiam. Jika kau membunuh mereka sekarang, itu akan dengan mudah dilacak kembali padamu saat kita pergi. Anda akan menjadi musuh publik kerajaan Sky Laurel. Bahkan jika Anda memiliki medali kerajaan Sky Laurel, itu tidak akan membantu Anda. Bahwa Chen Li adalah murid dari sekte pohon berharga. Akan merepotkan jika kamu membunuh seorang murid dari sekte. Dan Fei memandang Ye Dai. Saya pasti akan melaporkan kepada Lord Master kebenaran bahwa Ye Dai ingin membunuh saudara-saudaranya sendiri. Hari-harinya sebagai pangeran pertama akan dihitung. Musuh-musuhnya secara alami akan merawatnya, mengapa mengotori tanganmu? Jiang Chen berkeinginan untuk menolaknya, tetapi Dan Fei cukup tegas dalam permintaannya. Dia hanya bisa menatap Ye Rong dengan pasrah. Pangeran keempat, aku tidak akan lagi melibatkan diri dalam masalah ini. Anda melakukan apa yang Anda lihat cocok. Petik 2. Ye Rong menatap Dan Fei dengan sedih dan memutuskan untuk membuat sikap ramah tanpa biaya tambahan untuk dirinya sendiri. Saudari Dan Fei, aku akan mendengarkanmu. Namun, saya khawatir Ye Dai tidak mau menyerah dan dia masih akan membuat masalah bagi kita ketika kita meninggalkan lembah gunung ini. Petik 2. Dan Fei tidak mengizinkan Ye Dai dibunuh juga karena dia memikirkan sejarah masa lalu. Apakah itu Ye Dai atau Ye Zheng?
mereka berdua menerima pengawasan dari Lord Master dan mereka tumbuh selangkah demi selangkah dalam perawatannya. Meskipun Dan Fei tidak ramah terhadap mereka, dan dia bahkan tidak menyukai mereka, dia masih tidak ingin melihat mereka mati di sini. Ye Rong sama dengan Jiang Chen karena dia lebih dari tidak mau melihat situasi berkembang seperti itu. Namun, perbedaan terbesar antara dia dan Ye Dai adalah dia bisa menahan amarahnya saat itu. Karena Dan Fei telah berjanji bahwa dia akan membuat laporan kepada Lord Master ketika mereka keluar, Ye Dai sama saja bukan apa-apa. Selama Ye Dai dicopot dari gelarnya, dia, pesaing terbesar Ye Rong, tidak ada lagi. Karena Ye Dai tidak lagi menjadi ancaman baginya untuk memperebutkan takhta, akan ada lebih dari cukup peluang untuk membunuhnya di masa depan bahkan jika Ye Rong tidak membunuhnya hari ini. Ye Dai mengira dia sudah mati tanpa ragu dan tidak memiliki harapan. Ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa Dan Fei memohon belas kasihan atas namanya, dia sangat gembira. Nomor 4, jangan bunuh aku. Apapun milikmu jika kau tidak membunuhku. Saya berjanji bahwa saya tidak akan memperebutkan posisi putra mahkota ketika kami pergi, dan bahwa saya akan menjadi bangsawan yang tidak berdaya yang tidak menanyakan masalah politik di masa depan. Saya juga bisa bersumpah ke surga bahwa saya tidak akan pernah membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini dan saya tidak akan pernah menimbulkan masalah lagi. Alis Ye Rong berkerut. Bukannya aku tidak membunuhmu, itu karena saudari Dan Fei menyelamatkan anjingmu dari kehidupan. Dan Fei juga merasa jijik dengan penampilan jelek Ye Dai. Ye Dai, bersikap baiklah. Anda dibebaskan kali ini karena saya memohon belas kasihan untuk Anda atas nama Lord Master. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Ya, saudari Dan Fei, ini semua salahku. Pikiran saya dalam kabut. Saya dibutakan oleh kekuatan dan saya benar-benar akan membuka lembaran baru ketika kita pergi. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Kebiasaan buruk tidak pernah bisa diubah, seperti anjing liar yang akan selalu makan kotoran jika tidak ada makanan lain. Ye Dai hanyalah anjing seperti itu. Itu sebenarnya membiarkan bahaya laten ada jika mereka membiarkan orang seperti ini pergi. Menurut niat Jiang Chen, membunuhnya dengan satu serangan akan menjadi cara terbersih untuk menangani ini. Namun, karena kata-kata Dan Fei telah sampai pada titik ini, Jiang Chen tidak bisa bersikeras untuk tetap bergerak maju. Bagaimanapun, ini masih merupakan keputusan nominal Ye Rong. Jika Ye Rong tahan untuk melakukannya, lalu mengapa dia, Jiang Chen, tidak bisa? Ye Dai hanyalah badut yang berjingkrak di penghujung hari. Jiang Chen tidak takut padanya sama sekali, dan visinya tidak bertumpu pada tata letak satu kota dan kolam yang merupakan kerajaan Sky Laurel. Sejujurnya, Jiang Chen tidak perlu takut bahwa murid sekte pohon berharga itu bahkan jika dia tidak menggunakan racun. Dan Fei menatap Jiang Chen dengan sedikit meminta maaf. Dia tahu bahwa permintaannya agak di luar batas. Dia tidak mencapai apapun dalam pertempuran ini. Jadi secara logis, dia tidak berhak mengajukan permintaan seperti itu kepada Jiang Chen. Terima kasih. Dan Fei berjalan mendekati Jiang Chen dan berbicara dengan suara rendah. Tidak apa, Jiang Chen bukan orang yang memperhatikan keuntungan dan kerugian pribadi. Murid Istana Utara yang paling dia benci sudah mati, jadi, sebagian besar kemarahannya telah hilang. Ayo pergi. Ye Rong juga berjalan mendekati Jiang Chen. Jiang Chen, ini semua berkatmu kali ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan tertahankan untuk direnungkan. Hati Ye Rong masih sedikit berdebar ketakutan ketika dia memikirkan apa yang telah terjadi. Dia sudah putus asa dengan apa yang terjadi hari ini dan tidak bermimpi bahwa dia bisa keluar hidup-hidup. Dia siap bertarung sampai mati. Dia tidak berpikir bahwa masalah akan tiba-tiba berkembang ke arah ini dan bahwa 180 giliran akan tiba-tiba terjadi. Pangeran pertama telah melangkah dengan bangga dan dia berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamannya ketika dia tiba-tiba ditampar. Dan Ye Rong, yang telah dipastikan mati, telah berubah menjadi pemenang terakhir. Namun, Ye Rong tidak berani menyebut dirinya sebagai pemenang karena dia tahu bahwa semua ini karena Jiang Chen. Tanpa Jiang Chen, mereka mungkin akan menjadi mayat yang dingin dan keras sekarang. Meskipun dia menyelamatkan hidup mereka, Jiang Chen tidak berencana untuk menyembuhkan racun mereka. Itu adalah hal yang baik bahwa racun itu tidak akan bertahan lama dan secara otomatis akan bubar setelah kira-kira 2 jam. Namun, dua penjaga pribadi Lin Qianli dan Ye Rong tidak menunjukkan belas kasihan, karena mereka terbuat dari semua piala berburu Ye Dai dan Ye Zheng.
Mereka telah menyelamatkan orang-orang, tetapi mereka masih harus menaruh minat. Bahkan Ye Rong tidak menghentikan mereka. Ye Dai dan yang lainnya telah mempertahankan hidup mereka. Bagaimana mereka berani meletus dalam permusuhan dengan orang-orang Ye Rong karena sedikit barang pribadi? Mereka semua merasa marah tetapi mereka tidak berani menyuarakannya karena mereka dengan patuh menangani barang-barang mereka. Ketika sekelompok orang berjalan keluar dari lembah, Ye Rong dalam suasana hati yang fantastis. Kemalangan telah datang sebagai berkah tersembunyi. Dia tidak akan pernah mengira bahwa mereka datang mengejar makhluk roh tetapi pada akhirnya akan memicu semua peristiwa itu terjadi. Mereka benar-benar menuai banyak hadiah kali ini, dan dia tidak memikirkan piala berburu yang mereka ambil dari Ye Dai. Ye Rong tidak peduli dengan keuntungan itu sama sekali. Keuntungan terbesarnya adalah dia mengalahkan Ye Dai. Membersihkan rintangan terbesar dalam perang untuk menjadi putra mahkota adalah keuntungan terbesar dari semuanya. Kelompok mereka berjalan ke depan ketika Sue Tong, yang mengintai jalan di depan, tiba-tiba dengan cepat berlari mundur. Dia membawa sesuatu di tangannya. Itu adalah makhluk roh yang sangat kecil dan sepertinya disiksa oleh seseorang. Ada banyak luka di tubuhnya dan itu meneteskan darah di sepanjang jalan. Tampaknya sudah mati untuk waktu yang lama. Tuan muda, kami menemukan ini di depan. Cedera makhluk roh ini cukup aneh. Sepertinya seseorang sengaja menyiksanya sampai mati. Sekitar 50 atau 60 meter dari lembah gunung, pangeran kedua Ye Qiao memandang lembah gunung dengan santai. Ling Xuan, apakah ada kecerdasan baru? Menanggapi pangeran kedua, intelijen terbaru adalah bahwa pangeran pertama dan pangeran ketiga telah bertemu dan mereka menuju ke lembah gunung. Sepertinya kedua pihak akan bertemu. Petik 2. Sikap Ye Qiao santai. Bagus. Surga benar-benar membantu saya, hahaha. Petik 2. Ingat, buat marah sekawanan tikus penggigit emas itu dengan cara apapun. Anda harus memicu gerombolan tikus semaksimal mungkin dan memancing mereka ke lembah itu. Kami akan membersihkan banyak dari mereka tanpa menggunakan satu prajurit atau pion dari pihak kami. Cahaya kejam keluar dari mata pangeran kedua Ye Qiao. Ling Xi, pergi dengan Ling Feng. Khususnya Ling Feng, dia berpengalaman dalam kebiasaan makhluk roh dan dia tahu bagaimana membuat mereka marah. Dia tahu lebih banyak tentang bagaimana menghasut gerombolan binatang buas dan dia tahu bagaimana memimpin mereka ke lembah gunung. Ye Qiao mengangguk puas. Dikatakan bahwa tentara mahal karena mereka elit dan bukan karena jumlah mereka. Ye Dai bodoh karena dia selalu membawa sekelompok besar praktisi dan dia selalu menghabiskan uang dengan tidak benar untuk mempekerjakan murid sekte itu. Tetapi dia masih berakhir dengan wajah penuh debu setiap saat. Dia memiliki latar belakang yang baik dan dia terbiasa menggunakan kekuatan besar untuk menindas musuh-musuhnya, tetapi dia lupa bahwa para praktisi sejati, yang benar-benar superior, menganggap otak mereka lebih berguna daripada kekuatan. Pangeran kedua bijaksana, Ling Xuan juga tersenyum. Itu adalah keberuntungan kami yang memungkinkan kami menemukan sarang tikus penggigit emas. Baiklah. Sudah waktunya bagi kita untuk mundur. Begitu gerombolan tikus mulai bergerak, mereka akan benar-benar dan sangat merusak. Kemungkinan tidak ada dalam radius 100 li yang akan aman. Beritahu Ling Xi dan Ling Feng untuk berhati-hati dengan keselamatan mereka. Ingatlah untuk meninggalkan metode kontak sehingga mereka dapat berkumpul kembali dengan tim secepat mungkin. Ye Qiao menarik kembali senyum di wajahnya saat dia melemparkan pandangan terakhir ke arah barat daya dengan tatapan sinisnya. Dia tertawa ringan saat berkata, Ye Dai, Ye Rong, dan kamu idiot Ye Zeng, aku harap kamu bukan saudaraku di kehidupan selanjutnya. Bahkan jika kamu bereinkarnasi 10 kali, kamu ditakdirkan untuk kalah jika kamu melawanku. Petik 2. Aku, Ye Qiao, adalah kandidat sejati putra mahkota. Satu-satunya kandidat. Bab 207, gelombang tikus akan datang. Ketika dia melihat makhluk roh yang terluka parah, alis Jiang Chen berkerut samar dan dia bertanya, di mana kamu menemukannya? Sue Tong menunjuk ke depan, tidak terlalu jauh ke depan. Ada jejak darah di sepanjang jalan. Aku ingin tahu siapa yang begitu sesat hingga membunuh makhluk roh dengan menyiksanya sampai mati secara perlahan. Jiang Chen tidak menjawab, tetapi menatap makhluk roh itu berulang kali. Luka ini sengaja dibuat, sepertinya ini tidak dilakukan untuk membunuhnya sama sekali, melainkan untuk menyiksanya. Ya, mungkinkah Ye Dai dan mereka yang melakukan ini? Ye Rong mengerutkan kening. Ye Dai sepertinya bukan orang yang melakukan ini, itu bukan gayanya.
Mari kita lihat ke depan. Jiang Chen juga tidak tahu harus berkata apa, dan tidak bisa memberikan kesimpulan apapun hanya dengan melihat makhluk roh yang terluka parah ini, yang tidak memiliki 1 inci pun kulit yang tersisa. Ketika mereka tiba di lokasi di mana Suetong menemukan makhluk roh itu, mereka melihat jejak darah di sepanjang jalan, memanjang di sepanjang jalan. Ada darah di mana-mana. Tampaknya makhluk roh itu telah mengeluarkan darah dalam jarak yang tidak diketahui. Apakah makhluk roh ini mati karena kehilangan darah? Lin Qianli terkejut. Jiang Chen menyentuh jejak darah di tanah. Darahnya belum kering, jadi belum lama. Berdasarkan jumlah waktu yang telah berlalu, saya kira Ye Dai dan mereka tidak melakukan ini. Selain itu, target Ye Dai adalah pangeran keempat. Mereka tidak akan meninggalkan jejak berdarah ini tanpa alasan atau alasan, dan menciptakan celah yang tidak perlu untuk musuh. Mungkinkah orang lain yang melakukan ini? Siapa yang peduli siapa yang melakukan ini? Ada beberapa ribu putra dan murid bangsawan yang berpartisipasi dalam perburuan musim gugur ini. Itu normal jika beberapa pikiran bengkok muncul. Petik 2. Tujuan semua orang adalah untuk berburu makhluk roh, semakin banyak semakin baik. Namun, sebagian besar tidak akan menggunakan penganiayaan seperti itu saat berburu. Ini benar-benar agak brutal dan sesat. Jiang Chen mengangguk dan meninggalkan tubuh di tanah. Tidak peduli siapa yang melakukannya, mereka cukup beruntung untuk bertemu dengannya sendiri. Mereka akan berada dalam masalah besar jika mereka bertemu dengan sekelompok makhluk roh ini. Lin Qianli cukup penasaran, makhluk roh macam apa ini? Apakah saudara Jiang mengetahuinya? Ini adalah tikus penggigit emas, cabang dari garis keturunan Raja Penggigit Emas kuno. Mereka mungkin tidak kuat dalam 1 dan 2, tetapi ketika tikus penggigit emas ini bergerak, mereka berjumlah ribuan dan puluhan ribu, kadang-kadang bahkan ratusan ribu. Masalah ini cukup aneh, kita harus bergegas dan pergi. Jika kita sangat tidak beruntung untuk benar-benar membangkitkan sarang tikus penggigit emas, kita akan berada dalam dunia yang penuh masalah. Jiang Chen tidak mengatakan hal-hal yang menakutkan hanya untuk meningkatkan kewaspadaan. Dia telah mendengar beberapa desas-desus tentang tikus penggigit emas dari zaman kuno. Ada beberapa tokoh kuno yang hebat yang telah berpetualang melalui semua jenis pesawat, dan beberapa secara tidak sengaja membuat sarang tikus penggigit emas, yang pada gilirannya menyebabkan masalah luar biasa dalam sekejap. Biasanya, dalam situasi seperti ini, kecuali mereka memiliki divine art yang luar biasa, mereka pada dasarnya akan dikejar oleh tikus penggigit emas sampai pada titik putus asa mereka tidak menemukan jalan ke surga, dan tidak ada gerbang ke neraka. Dengan kata lain, itu adalah hukuman mati. Ayo. Lin Qianli merasa merinding saat dia mendengarkan. Pergi, hindari jejak darah. Ye Rong memberi perintah. Mereka berputar melewati jejak darah dan berjalan kira-kira 10 li, ketika hal aneh yang sama terjadi lagi. Ada mayat tikus penggigit emas lainnya tergeletak di jalan, dan luka-lukanya sama darahnya seperti sebelumnya, terlalu mengerikan untuk dilihat. Wajah Jiang Chen berubah drastis kali ini. Pangeran keempat, sepertinya kita punya masalah. Maksud kamu apa? 2 tikus penggigit emas berturut-turut jelas bukan suatu kebetulan. 1 cabul mungkin, tetapi 2 pada saat yang sama tidak mungkin. Dan lihat, mayat tikus penggigit emas ini telah muncul di jalan yang harus kita ambil. Jika kita berputar melewati yang ini, kita harus kembali ke yang lain. Jika kita memilih arah lain sekarang, pasti akan ada mayat tikus penggigit emas di sepanjang jalan kita. Apakah masalah ini aneh? Kita akan tahu jika ini masalahnya jika kita kembali dan mengambil arah lain, bukan? Lin Qianli melangkah keluar dan berjalan di depan. Dengan penilaian Jiang Chen, perasaan semua orang menjadi rumit. Mereka sebenarnya belum sampai jauh sebelum mereka kembali ke persimpangan semula dan berjalan ke arah lain. Memang, mereka belum berjalan 20 li ketika mereka melihat tubuh tikus penggigit emas lainnya. Itu adalah luka mengerikan yang sama dan jejak darah yang sama. Ekspresi Jiang Chen menjadi semakin suram. Jelas bahwa dia mengharapkan mayat ini muncul. Jiang Chen, apakah ada sesuatu yang benar-benar terjadi? Ekspresi Jiang Chen muram, ketika telinganya tiba-tiba berkedut, dan tubuhnya tiba-tiba menyentuh tanah. Dia menempelkan telinganya ke tanah dan mendengarkan dengan ama, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Perasaan pertamanya saat melihat mayat pertama sangat aneh. Firasat yang tidak nyaman terus membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, dia benar-benar dapat yakin bahwa ini adalah buatan manusia,
dan bahwa itu adalah rencana yang sangat kejam dan menyeluruh untuk mengakhiri semuanya. Saya pikir kita telah dikelilingi oleh gelombang tikus penggigit emas. Apa? Semua orang sangat terkejut. Jiang Chen, apakah kamu bercanda? Lin Qianli juga berbaring rata ke tanah, tetapi tidak mendengar apa-apa. Jiang Chen, apakah kamu salah? Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa selain memanggil seni dewa kepala psikis, merasakan ke segala arah, ekspresi serius di wajahnya. Emosi dan Fei juga menjadi berat. Dia sudah lama mengenal Jiang Chen, dan belum pernah melihatnya dengan ekspresi serius seperti itu. Dia belum pernah melihat sikap menghadapi musuh yang tangguh di Jiang Chen. Dia belum pernah sekubur ini bahkan ketika dia berhadapan dengan kera raksasa. Jiang Chen, apa yang baru saja kamu dengar? Ye Rong berjalan untuk bertanya. Dan Fei dengan ringan menegurnya, jangan ganggu dia. Dan Fei sangat menyadari bahwa Jiang Chen sedang mempertimbangkan strategi melawan atau menganalisis situasi ketika dia tidak berbicara. Berbicara dengannya sekarang akan mengganggu pikirannya. Ye Rong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, Jiang Chen berkata kepada Sue Tong, dengarkan. Sue Tong mengangguk dan berjongkok di tanah. Seperti Jiang Chen dia menggunakan telinga zefir untuk mendengarkan. Ekspresinya juga berubah drastis ketika dia mendengarkan. Seolah-olah tanah di segala arah telah dikelilingi oleh suara yang tepat ini, dan itu meluas ke jarak yang tidak diketahui. Suara ini sangat tajam dan menusuk telinga. Ketika semua suara yang tajam dan menusuk telinga berkumpul, itu membentuk badai yang bisa menelan segalanya dan bergolak di atas tanah. Momentum yang melanda ini perlahan-lahan mengencangkan radiusnya dan menutupnya, semakin erat. Tuan muda, kami telah ditangkap seperti pangsit. Sue Tong berseru. Ditangkap seperti pangsit berarti mereka telah dikepung dan menjadi isian pangsit. Lin Qianli sekali lagi berlutut di tanah dan mendengarkan. Dia bisa keluar kali ini dan wajahnya berubah drastis. Semua orang berlutut di tanah untuk mendengarkan juga. Kali ini, selama tidak ada yang tuli, semua orang bisa mendengar gelombang pasang tikus saat pasukan tikus besar mereka maju. Meskipun mereka belum bisa melihatnya, momentum yang sangat besar ini telah sangat mengejutkan beberapa dari mereka yang hadir sehingga wajah mereka pucat pasi, seolah-olah mereka menghadapi kehancuran. Ikuti aku. Tatapan Jiang Chen pergi ke arah tertentu. Jiang Chen tampaknya menjadi mercusuar cahaya saat ini. Semua orang dengan cepat mengikutinya dan berlari. Ada gunung besar di arah itu. Pertumbuhan tanaman tidak terlalu lebat di gunung, dan ada hutan batu besar. Pergi ke sepetak batu itu. Pilih batu tertinggi dan terbesar dan sembunyikan di atasnya, semakin cepat semakin baik. Jiang Chen mengarahkan saat dia mengeluarkan semua bubuk racun di tubuhnya dan menyebarkan lapisan demi lapisan di sekitar hutan batu. Dia berputar ke kiri 3 kali dan kemudian ke kanan 3 kali. Sayangnya, ada sedikit bubuk racun yang tersisa saat ini. Setelah menyebarkannya 3 kali di setiap arah, itu masih jauh dari efek yang dia bayangkan. Jiang Chen mengundurkan diri. Dia hanya bisa melakukan begitu banyak sekarang. Sayang sekali aku tidak bisa membawa burung pedang sayap emas. Kalau tidak, dengan kecepatan mereka di udara, kita mungkin punya peluang. Dia hanya bisa mengatakan bahwa mungkin ada peluang karena ada banyak bentuk tikus penggigit emas. Beberapa dari mereka memiliki sayap seperti kelelawar. Begitu tikus penggigit emas menumbuhkan sayap, kelincahan mereka akan sangat menakutkan. Meskipun kecepatan mereka tidak terlalu cepat, mereka memiliki kekuatan dalam jumlah. Ketika gelombang tikus melonjak, menutupi langit dan tanah, bahkan seseorang yang memiliki kekuatan 10 kali lipat, 100 kali lebih besar dari mereka, akan jatuh dengan mudah. Bukannya Jiang Chen tidak ingin melarikan diri, tetapi dia sudah mengidentifikasi bahwa tidak ada jalan melalui gelombang tikus yang mendekat yang mencakup radius lebih dari 10 li di area ini ke segala arah. Tidak ada celah sama sekali. Bahkan jika celah sedikit terbentuk, tikus penggigit emas yang tak terhitung jumlahnya akan segera mengisinya. Berdiri di atas batu raksasa, ekspresi semua orang sangat muram. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka berhasil melarikan diri ke tempat yang tinggi ini, tidak ada yang berani optimis. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat tikus penggigit emas, mereka setidaknya pernah mendengar tentang pasang surut binatang. Bahkan yang terkuat di antara para praktisi tidak pernah berhasil keluar setelah menghadapi gelombang binatang buas. Sejak zaman kuno, praktisi yang bisa lolos setelah dikelilingi oleh gelombang binatang sangat sedikit. Mereka datang,
Mata Dewa Jiang Chen adalah yang pertama menemukan gelombang tikus yang menutupi langit dan tanah, menggulung segala sesuatu di belakang mereka. Sejauh mata memandang, ke segala arah, lautan berwarna emas bergerak lebih cepat daripada gelombang yang bergerak melintasi lautan. Kecepatan gerakan maju mereka benar-benar seperti gelombang pasang. Tidak ada warna asing karena entitas berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya membentuk lautan berwarna emas, terkonsentrasi padat dan menutupi hampir seluruh bumi. Entah itu pohon besar atau semak belukar, kemanapun air pasang berlalu, semuanya ditenggelamkan oleh gerombolan tikus yang tak terbatas. Sebanyak ini, Lin Qianli juga berteriak keheranan. Saat air pasang melonjak ke depan, semua orang juga melihatnya. Pada awalnya, mereka berharap itu hanya gelombang tikus kecil. Tetapi ketika akhirnya memasuki visi mereka, saat itulah mereka tahu betapa menakutkan dan betapa takjubnya gelombang tikus itu. Terlepas dari warna emas yang memenuhi mata, hanya ada warna emas dimanapun mereka mengarahkan pandangan mereka. Seluruh dataran luas telah sepenuhnya tertutup oleh gelombang tikus berwarna emas. Lautan emas yang tak terbatas dan arus yang dibentuk oleh kemajuan tikus penggigit emas memancarkan kemegahan yang mempesona di bawah sinar matahari, sama tajamnya dengan riak-riak di lautan. Mencicit, 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 mencicit. Tikus pasang memancarkan panggilan bersemangat saat menyatu menjadi lautan bergelombang. Semua orang sudah bisa merasakan penindasan yang mencekik bahkan sebelum air pasang tiba di depan mereka. Tangisan yang menusuk telinga itu berkumpul di anak sungai dan terus-menerus bergejolak di telinga mereka, bergejolak di otak mereka, dan bergejolak ke dalam jiwa mereka. Aliran yang terkumpul dari tangisan menusuk telinga mereka hampir menenggelamkan mereka semua sebelum gelombang tikus bahkan maju ke mereka yang hadir. Bab 208, benar-benar dikelilingi oleh tikus pasang. Jiang Chen duduk bersila, mengerahkan seni surgawi kepala psikis secara ekstrim. Matanya seperti elang saat dia mengirim mata dewa ke gelombang tikus. Jiang Chen juga tidak punya metode lain saat ini. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Bahkan seorang praktisi Raja Roh akan menjadi sangat kecil seperti sebutir jagung di laut liar dalam gelombang tikus yang tak terbatas ini. Mereka tidak akan bisa menimbulkan banyak riak sama sekali. Cahaya kebijaksanaan telah muncul di wajah Dan Fei saat ini. Dia duduk di atas lempengan batu dan berjarak kurang dari 5 hingga 6 meter dari Jiang Chen. Dia juga tahu bahwa jika bahkan Jiang Chen tidak dapat menemukan jalan keluar, maka satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam menunggu kedatangan kematian. Mungkin garis pertahanan yang telah ditetapkan Jiang Chen dapat menunda kemajuan tikus, tetapi di bawah penindasan gerombolan tikus yang tak ada habisnya, tidak ada banyak perbedaan antara memiliki radius kecil dan tidak memiliki batas sama sekali. Itu seperti menggunakan sendok untuk mengosongkan sungai dari airnya. Itu adalah sikap yang benar-benar sia-sia dan sama sekali tidak pada pijakan yang sama. Jiang Chen, apa yang dia pikirkan sekarang? Dan Fei tidak takut sedikit pun saat ini. Dia hanya memiliki semacam ketenangan yang tidak terganggu. Saat ia melihat Jiang Chen duduk di sana bersila, dengan sikap yang tidak akan berkomitmen bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya, Dan Fei harus mengakui bahwa Jiang Chen bukan orang yang sederhana baik-baik saja. Bahkan Pangeran Yerong, seseorang yang telah melihat banyak kesempatan besar dan beragam, memasang senyum sedih di wajahnya dalam keadaan seperti itu. Dia telah tertawa sendiri ketika dia menang atas musuh politiknya Ye Dai. Siapa yang mengira bahwa takdir akan berubah begitu drastis di detik berikutnya? Gelombang tikus. Yerong menatap saat lautan tak terbatas ini terus berputar ke depan dengan kecepatan ekstrim. Perlahan-lahan akan menyebar ke daerah mereka dalam waktu kurang dari 15 menit dan kemudian mengambil alih daerah ini, menelan mereka utuh, dan melahap mereka sehingga tidak ada tulang yang tersisa. Apakah ini akan menjadi takdirku? Yerong merasa sangat sedih. Pada saat itu, apa perbedaan dalam kesuksesan dan kegagalan, menang dan kalah? Dia bisa membayangkan bahwa kerumunan Ye Dai berada di lembah gunung yang lebih rendah lagi. Mereka pasti telah dikuasai oleh gelombang tikus sekarang dan dilahap dengan bersih. Ye Dai dan yang lainnya pasti sudah berada dalam perut gelombang tikus sekarang. Namun, Yerong saat ini sama sekali tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam dirinya, karena nasib yang tak tertahankan dan tak terbantahkan ini akan segera menimpanya. Ketika pikirannya berkelana ke sana, Yerong mau tidak mau menjadi sedikit melankolis.
Ketika tatapannya menatap Jiang Chen, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya saat seutas harapan yang mewah tiba-tiba bersemi di kedalaman keputusasaannya. Jiang Chen, benar, kita masih memiliki Jiang Chen. Jiang Chen belum menyerah, jadi saya, Ye Rong, masih memiliki kesempatan untuk kembali. Mungkin Jiang Chen punya jalan keluar. Ye Rong berusaha keras untuk menemukan sedikit harapan untuk menghibur dirinya sendiri. Seolah-olah dia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi nyala api yang berkedip-kedip dan lemah dalam kegelapan tanpa batas. Ini adalah jejak harapan terakhir. Tidak ada yang ingin mengganggu Jiang Chen saat ini dan tidak ada yang berani. Jika dikatakan bahwa setiap orang masih menyimpan sedikit harapan terakhir di hati mereka, maka Jiang Chen adalah sumber harapan itu. Hanya karena Jiang Chen mereka tidak begitu putus asa sampai-sampai melakukan bunuh diri. Ah, selamatkan aku. Jangan bunuh aku. Tidak, aku tidak ingin mati. Putaran jeritan mengerikan datang dari jalan di bawah mereka. Sebuah pikiran melanda Ye Rong. Bagaimana mungkin dia tidak melihat jeritan ngeri yang datang dari tim Ye Dai? Dan Fei juga mendengarnya saat alisnya yang halus sedikit merajut. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke bawah. Ada beberapa sosok yang membuat perjuangan terakhir mereka di dalam lautan emas yang tak terbatas. Itu memang Ye Dai, Chen Li, dan yang lainnya. Meskipun racun di dalam tubuh mereka telah hilang sekarang, bahkan jika kekuatan mereka 10 kali atau 100 kali lebih besar, itu masih sia-sia di hadapan gelombang tikus yang sangat besar ini. Perjuangan kematian mereka hanya akan terus memprovokasi kekerasan dari tikus dan menghasut haus darah mereka. Ye Dai berteriak putus asa, Ye Rong, tidakkah kamu merasa bangga pada dirimu sendiri atas kematianku? Anda akan segera menjadi makanan mereka berikutnya. Hahaha, kami saling bertarung tetapi masih berakhir dengan nasib yang sama. Petik 2, nomor 3 sudah dimakan, dan aku juga akan memakannya. Ah, pahaku, nomor 4, sebentar lagi giliranmu. Katakan padaku, tidakkah kamu akan mengatakan bahwa nomor 2 merasa cukup sombong saat ini? Mungkin dialah yang menggerakkan gelombang tikus ini dan dia ada di suatu tempat sekarang, mengawasi kejatuhan kita dan menunggu pesan kematian kita. Kami bertarung satu sama lain dan membiarkan dia mengambil rampasan. Nomor 2, hati Ye Rong tenggelam. Seseorang membuat pidato yang indah di ranjang kematiannya. Mungkin benar-benar ada sedikit kebenaran dalam kata-kata yang Ye Dai bicarakan dalam perjuangan kematiannya. Ketika dia memikirkan mayat tikus penggigit emas di sepanjang jalan, tampak jelas bahwa gelombang tikus ini telah dipicu secara artifisial. Lalu, siapa yang akan melakukannya? Pasti ada faktor buatan manusia di balik ini, dan jelas bahwa yang lain telah memahami gerakannya dan gerakan pangeran pertama Ye Dai. Siapa lagi yang tertarik dengan gerakannya dan Ye Dai? Pangeran kedua, Ye Qiao. Sosok Ye Qiao melayang di permukaan pikiran Ye Rong. Mulutnya penuh kepahitan, dia berkata, nomor 2, tampaknya kamu adalah pemenang terakhir pada akhirnya. Sosok pangeran kedua Ye Qiao juga terlintas di benak dan Fei. Orang itu selalu tidak berwujud dan tidak dapat ditentukan selama bertahun-tahun. Dia telah bertarung dengan pangeran pertama Ye Dai selama bertahun-tahun, dan meskipun dia selalu ditekan dengan kuat, dia tidak pernah jatuh. Apakah dia benar-benar mengatur peristiwa ini? Dan Fei tersenyum pasrah. Itu tidak akan mengubah banyak hal jika mereka tahu bahwa Ye Qiao adalah orang yang melakukannya saat ini. Tidak ada gunanya mengetahui apakah dia orangnya. Gelombang tikus yang tak terbatas telah mendorong jalan ke kaki gunung dan mulai terus mendorong lereng. Meskipun kecepatan mereka tidak secepat saat menanjak, itu hanya akan menjadi rentang beberapa napas dengan kecepatan arus sebelum mencapai semua orang. Mencicit, 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 mencicit. Suara tajam tikus penggigit emas menggertakkan giginya, suara mengunyah mereka menelan semua yang menghalangi jalan mereka. Suara mereka merobek dan menelan semuanya masuk ke telinga mereka. Semakin dekat mereka, semakin jelas suaranya. Akhirnya, gelombang tikus yang tak berujung melonjak dari segala arah. Jika bukan karena 3 cincin bubuk racun pertahanan yang telah disebarkan Jiang Chen, gelombang tikus kemungkinan besar sudah naik ke atasnya dan mulai dengan kejam mencabik-cabik mereka. Adapun Ye Dai, Chen Li, dan yang lainnya di bawah, ada keheningan total dari mereka. Jelas bahwa mereka sudah begitu termakan sehingga tidak ada tulang yang tersisa. Dentang, Lin Qianli menghunus pedangnya dan berteriak, mati jika harus. Karena kita akan mati,
aku akan membawa beberapa tikus penggigit emas ini bersamaku. Anda ingin memakan saya, Anda akan membuka jalan bagi saya terlebih dahulu dengan sebagian dari hidup Anda. Jangan bergerak. Jiang Chen tiba-tiba meraung rendah. Lin Qianli telah mengangkat pedangnya dan hendak menyerang ketika teriakan Jiang Chen menghentikan momentumnya. Jiang Chen, mengingat bagaimana keadaannya, akankah mulut mereka menunjukkan belas kasihan kepada kita jika kita tidak melakukan apa-apa? Kesedihan tertulis di seluruh wajah Lin Qianli. Jangan terburu-buru, mereka memiliki ketakutan bawaan terhadap bubuk racun ini. Jangan memprovokasi mereka. Mereka masih menyelidiki dan mungkin tidak memiliki keberanian untuk menuntut. Duduk di sini dan menunggu kematian lebih sulit ditanggung daripada perasaan dibunuh segera oleh mereka. Kata-kata Lin Qianli bergema dengan banyak orang yang hadir. Ye Rong merentangkan tangannya, semuanya, mari kita dengarkan Jiang Chen dan duduk. Kami benar-benar tidak bisa menghentikan mereka. Tidak ada gunanya membunuh beberapa dari mereka. Ye Rong agak beralasan melalui hal-hal pada saat ini. Jika ini adalah takdir dan tidak bisa dibalik, lalu apa bedanya membunuh lebih banyak atau lebih sedikit saat ini? Ini sama sekali bukan kesalahan tikus penggigit emas. Jika mereka menyalahkan seseorang, mereka harus menyalahkan orang di balik semua ini. Jika bukan karena seseorang yang menyiksa tikus penggigit emas dan meninggalkan jejak darah dengan sengaja, menunjukkan agresi terhadap tikus, gelombang tikus juga tidak akan seganas dan destruktif ini. Dan Fei juga menghela nafas ringan di dalam hatinya saat ini saat dia melihat gelombang tikus yang tak ada habisnya. Aku hanya berpikir untuk menangkap bayi hewan roh, tapi apa gunanya semua itu sekarang karena ada tikus penggigit emas dimanapun kita melihat. Hehe, kalau dipikir-pikir, aku benar-benar gila. Adapun Jiang Chen, dia tampaknya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat lagi ketika dia memikirkan Jiang Chen. Adapun gerombolan tikus penggigit emas di bawah, jelas bahwa mereka menjadi tidak sabar saat mereka mulai menyerang cincin pertahanan bubuk racun. Dering pertama dilanggar dalam waktu singkat. Meskipun sebagian besar tikus penggigit emas jatuh ke racun dan kehilangan kemampuan untuk bertarung, bala bantuan dari belakang segera mengisi celah seperti air yang mengalir deras untuk mengisi lubang. Ketika mereka melihat satu cincin pertahanan ditembus, emosi semua orang menjadi lebih sedih. Akan mati. Kita pasti akan mati kali ini. Jiang Chen tiba-tiba berdiri pada saat ini saat sinar cahaya yang menakjubkan keluar dari mata Tuhannya. Kepala psikisnya juga dikerahkan secara ekstrim. Tatapannya tiba-tiba terkunci ke jarak yang jauh ke selatan. Mulutnya terbuka saat dia menyuarakan serangkaian karakter dan nada yang aneh. Apa yang orang yakini adalah bahwa Jiang Chen sedang berbicara, tetapi tidak ada yang mengerti apa yang dia katakan. Bahkan seseorang yang banyak dibaca seperti Dan Fei tidak dapat memahami satu kata pun dari apa yang dia katakan. Apa yang dilakukannya? Sebuah pikiran aneh melintas di benak Dan Fei. Jiang Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Ye Rong juga bingung. Beberapa pengikut pribadi Ye Rong bahkan berpikir bahwa Jiang Chen telah retak di bawah tekanan dan benar-benar gila. Sue Tong juga menatap Jiang Chen dengan sedikit terkejut. Dia telah mengikuti Jiang Chen untuk waktu yang lama dan tahu bahwa Jiang Chen akan sering melakukan gerakan yang mengejutkan. Namun, bahkan Sue Tong tidak tahu apa yang Tuan Muda lakukan kali ini. Apakah dia berbicara atau melantunkan mantra? Sebuah adegan tak terduga terjadi pada saat ini. Sebuah riak tiba-tiba membelah gelombang tikus yang tak terbatas dari selatan. Riak ini benar-benar bergejolak dengan momentum tornado, membawa serta cahaya berwarna keemasan. Aura cahaya ini sangat mendominasi. Tikus penggigit emas di sekitarnya sangat terkejut saat ia menyerbu dan mereka semua secara sukarela memberi jalan, membiarkan cahaya berwarna emas menembusnya. Cahaya berwarna emas mendarat di hutan batu terdekat. Itu sebenarnya adalah Raja Tikus besar yang 10 kali lebih besar dari tikus penggigit emas. Tubuh Raja Tikus emas seperti serigala saat bulunya yang berwarna emas berkilauan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Permatanya yang berwarna emas untuk mata sama gemerlapnya, memberikan perasaan pusing yang tak terlukiskan yang tidak dapat mereka definisikan ketika mereka melihatnya. Manusia, apakah kamu memanggilku? Raja Tikus penggigit emas yang sangat besar bertanya dalam bahasa binatang. Jiang Chen menggunakan bahasa kuno binatang untuk berkomunikasi, kamu adalah raja mereka. Ya, tapi, manusia, kamu mengerti bahasa kuno binatang buas. Kamu siapa? Saya seorang pengamat yang tidak bersalah. Anda memicu gelombang tikus untuk membalas dendam atas keturunan Anda.
Namun, kami jelas bukan orang yang membunuh tikus penggigit emas itu. Berbicara secara akurat, kami dijebak. Petik 2. Jangan beri aku omong kosong dijebak. Anda memasuki tempat ini untuk berburu. Datang ke sini dengan niat itu sudah merupakan dosa asal. Anda harus mati karena membunuh keturunan saya. Tidak ada pengecualian bahkan jika kamu mengerti bahasa kuno. Nada suara tikus penggigit emas ini cukup tegas. Bab 209, Jiang Chen sangat fasih seperti lotus. Sayang sekali, sayang sekali. Sayang sekali bahwa garis keturunan suku Raja Penggigit Emas kuno telah membusuk sedemikian rupa sehingga selama mereka hidup, kata raja yang ada dalam nama leluhur kuno mereka telah hilang sama sekali. Ingat, Anda adalah keturunan dari Gold Beater King Rats. Disebut tikus penggigit emas sekarang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terbesar bagi leluhur Anda. Maksud kamu apa? Tatapan Raja Tikus Emas dingin dan menyeramkan. Apa yang saya maksud? Ras Raja Penggigit Emas adalah suku paling cerdas dan paling kuno dengan pidato yang paling agung. Memikirkan bahwa keturunan mereka menjadi sangat tidak masuk akal dan tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Menyampaikan, Anda manusia membantai kami makhluk roh, namun Anda ingin berbicara tentang komunikasi. Raja Tikus Penggigit Emas tertawa dingin. Setiap ketidakadilan memiliki pelakunya, setiap hutang, debiturnya. Jangan mengoceh seolah-olah kalian makhluk roh tidak saling membunuh secara brutal. Seleksi alam, hukum rimba, ini adalah aturan untuk bertahan hidup. Makhluk roh diburu oleh manusia, manusia dimangsa oleh makhluk roh. Ini adalah ritme kehidupan yang tetap tak tergoyahkan selama ribuan tahun. Kamu benar, dan karena itu kami akan melahapmu. Raja Tikus Penggigit Emas mencibir. Melahapku bukanlah hal yang sulit, kalian semua bisa mencapainya. Namun, Anda tidak akan dapat berevolusi ke garis keturunan Gold Beater King Rat, dan selamanya akan tetap menjadi ras tercela, selamanya digulingkan menjadi raja dunia makhluk roh. Memikirkan bahwa Raja Penggigit Emas kuno pernah mendominasi surga, sekarang itu adalah ras yang luar biasa. Sayang sekali, sungguh memalukan. Hah? Apakah kami bisa berevolusi menjadi Gold Beater King Rat jika kami tidak melahapmu? Manusia, raja ini tahu cara licik dan licikmu, tolong jangan menghina kecerdasan suku tikus penggigit emas. Anda pikir beberapa kata dalam bahasa binatang purba akan cukup untuk meyakinkan saya? Bermimpilah, haha, memang. Tapi saya masih harus mengatakan, sebagai Raja Tikus Penggigit Emas, Anda hanya sedikit lebih tinggi dalam kumpulan orang bodoh ini. Anda masih Raja Tikus Penggigit Emas, hanya raja dari beberapa tikus penggigit emas. Anda tidak akan pernah menjadi Raja Penggigit Emas. Ingat, meskipun ada kata raja di kedua nama, perbedaan urutan kata-kata ini sama dengan perbedaan antara langit dan bumi. Tidak peduli bagaimana Anda mengirim panggilan untuk gelombang tikus, itu tidak akan pernah mengubah fakta bahwa Anda hanyalah Raja Tikus Penggigit Emas, dan bukan penguasa sejati Raja Tikus Penggigit Emas kuno dan mulia. Raja Tikus Penggigit Emas sedikit cemas dan marah karena malu, tetapi masih mengandung amarahnya, manusia, apa yang kamu mainkan? Saya tidak tertarik hanya menceritakan sejarah nenek moyang saya dengan Anda. Ras tikus penggigit emas kami memiliki warisan kenangan bawaan dan mengetahui dengan baik asal-usul garis keturunan kami. Garis keturunan kami lebih rendah dan kami tidak dapat berevolusi menjadi Raja Penggigit Emas, itu benar. Namun, serendah garis keturunan kami masih bukan mangsa yang bisa kalian buru sesuka hati. Jika Anda ingin memburu kami, Anda harus membayar harganya. Sepertinya kamu memang ras dengan kecerdasan yang lebih rendah. Sebagai seorang raja, apakah matamu juga hanya dipenuhi dengan kebencian dan tidak sedikit pun pertimbangan untuk masa depan rasmu? Masa depan ras saya, Anda, seorang manusia, ingin berbicara dengan saya tentang masa depan tikus penggigit emas. Apakah menurutmu itu tidak menggelikan? Tidak semuanya. Dan apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Tikus penggigit emas tertawa dingin. Karena, mungkin aku bisa membantumu berevolusi menjadi garis keturunan kuno dan berevolusi menjadi Gold Beater King Rat. Tidak masuk akal. Raja Tikus Penggigit Emas tidak mempercayainya sama sekali. Kita tidak bisa berevolusi menjadi garis keturunan kuno bahkan dengan warisan kenangan. Beraninya kau, seorang manusia yang tidak ada hubungannya dengan sukuku, berbicara dengan begitu berani. Aku punya caraku. Anda memiliki warisan kenangan, itu benar, tetapi Anda tidak tahu bagaimana memanggil ingatan Anda.
Anda tidak tahu bagaimana memilih garis keturunan yang unggul atau bagaimana mengolahnya. Hanya kombinasi dari garis keturunan superior dan warisan kenangan yang akan memunculkan peluang untuk mengembangkan Raja Rat Penggigit Emas sejati. Hanya ketika Raja Penggigit Emas muncul, rasmu akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa sejati dunia makhluk roh. Bagaimana Anda tahu semua ini? Raja Tikus Penggigit Emas bimbang. Sudah diputuskan dengan tegas untuk tidak mempercayai manusia sama sekali. Meskipun Jiang Chen mengerti bahasa kuno binatang, itu tidak berencana untuk mempercayai Jiang Chen juga. Namun, itu terombang-ambing pada saat ini. Karena, kata-kata Jiang Chen memang semua rahasia yang dipegang Tikus Penggigit Emas. Jika seseorang tidak terbiasa dengan rahasia yang dipegang teguh dari Tikus Penggigit Emas, seseorang tidak akan dapat berbicara tentang garis keturunan superior, warisan kenangan, dan semua itu. Saya mengatakan bahwa saya kebetulan memahami beberapa rahasia sehubungan dengan garis keturunan yang berkembang. Mungkin, aku bisa membantumu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Raja Tikus Penggigit Emas sedang berjaga-jaga. Mengapa tidak mengambil taruhan ini? Selain itu, melahap banyak dari kita hanya berarti makan daging dan darah. Memiliki kita tidak terlalu banyak, tidak memiliki kita tidak berarti kehilangan. Taruhan semacam ini adalah proposisi tanpa kerugian untuk Anda. Jika Anda menang, pembayarannya akan sangat besar. Jika Anda kalah, maka Anda hanya kalah karena memakan beberapa manusia. Petik 2. Jiang Chen memasang senyum tipis dan santai di wajahnya saat dia melanjutkan, saya tidak memandang rendah Anda, tetapi tingkat garis keturunan Anda benar-benar terlalu rendah. Aku tidak melihat seekor pun tikus penggigit emas terbang di antara kalian. Ini cukup untuk membuktikan betapa rendahnya garis keturunan Anda. Jika Anda tidak secara proaktif mencoba mengembangkan diri, tidak akan ada perbedaan antara Anda dan tikus biasa di masa depan. Kamu akan menjadi makanan untuk makhluk roh lain cepat atau lambat dan sama sekali tidak punya masa depan untuk dibicarakan. Kata-kata ini menghantam Raja Tikus Penggigit Emas di tempat yang paling menyakitkan. Raja Tikus Penggigit Emas tiba-tiba tidak membalas karena dia mengerti bahwa manusia itu benar dalam kata-katanya. Kualitas garis keturunan rasnya menjadi semakin buruk. Meskipun mereka terlihat sangat menginspirasi di tengah gelombang tikus, itu hanya karena mereka memiliki jumlah yang lebih banyak. Aura yang dipancarkan oleh makhluk roh yang benar-benar ganas akan cukup untuk menekan gelombang tikus. Di dunia makhluk roh, garis keturunan sangat penting. Garis keturunan tingkat rendah berarti potensinya rendah dan kekuatannya akan rendah. Tanpa kekuatan dan status, seseorang akan tertindas, diburu, dan dimangsa. Ini adalah aturan alam. Manusia, apakah kamu benar-benar berbicara dengan benar? Aku bilang aku tahu beberapa hal tentang evolusi garis keturunan, tapi aku juga tidak menjamin apapun. Oleh karena itu, saya katakan bahwa Anda dapat bertaruh. Saya juga berjudi. Mata tipis Raja Tikus Emas memandang Jiang Chen, manusia, jika Anda tidak tahu bahasa binatang kuno, saya tidak akan muncul sekarang. Jika Anda tidak membicarakan rahasia suku tikus penggigit emas saya tidak akan berbicara banyak kepada Anda. Anda benar, jika saya kalah, itu berarti saya melewatkan pesta daging dan darah Anda. Jika saya menang, seluruh balapan mendapat manfaat. Terlepas dari apapun, saya akan mengambil pertaruhan ini. Kata-kata Jiang Chen barusan telah sangat memengaruhinya secara psikologis. Jiang Chen telah mengatakan bahwa itu hanya Raja Tikus Penggigit Emas, dan bukan Raja Tikus Penggigit Emas. Jiang Chen terlalu benar tentang perbedaan antara keduanya. Dia mengatakan bahwa sebagai raja, ia hanya tahu kebencian dan balas dendam, dan tidak memiliki visi untuk mempertimbangkan masa depan sukunya. Kata-kata itu berdampak besar pada Raja Tikus Penggigit Emas. Ketika balapan berada di level mereka sebenarnya sudah berada di level yang sangat rendah. Di dunia makhluk roh, mereka hampir berada pada level terendah dari keberadaan. Mereka hanya bisa ada di bawah tanah dan tidak bisa melawan makhluk roh manapun untuk memperebutkan wilayah. Mereka juga tidak memiliki hak untuk membatasi zona lingkup pengaruh mereka. Mereka terikat untuk hanya hidup di bawah tanah dan bergegas dan meluncur ke tempat manapun yang bisa mereka temukan. Ini adalah tragedi ras mereka. Mereka hanya merasakan sedikit kebanggaan diri saat menghadapi manusia. Ketika gelombang tikus baru saja bergejolak di atas tanah, mereka hanya merasakan kesenangan yang samar-samar untuk bertahan hidup ketika mereka melihat kematian manusia yang berjuang ketika ditelan. Namun,
Mereka sangat sadar bahwa manusia yang datang ke sini kebanyakan memiliki tingkat pelatihan biasa. Mereka juga adalah level terendah di dunia bela diri Dao yang sebenarnya. Orang sejati dengan kekuatan di puncak keberadaan akan mampu menghancurkan mereka semua dengan satu Divine Art. Dan Fei benar-benar terperangah oleh komunikasi Jiang Chen dan Raja Tikus Penggigit Emas. Dia tidak pernah berpikir bahwa manusia benar-benar dapat berbicara dengan Raja Tikus Penggigit Emas. Dan mereka telah melakukan percakapan mereka untuk waktu yang lama. Meskipun dia tidak bisa memahaminya sama sekali, tetapi dia bisa merasakan bahwa sikap Raja Tikus Penggigit Emas perlahan-lahan melunak dan berkompromi. Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki Jiang Chen. Tidak heran dia bisa mengidentifikasi masalah dengan naga Phoenix bersayap 5, dan melakukannya dengan sembarangan. Dilihat dari percakapannya dengan Raja Tikus Penggigit Emas, jelas bahwa pengetahuan yang dimiliki Jiang Chen tidak sesederhana yang dia gambarkan. Jika dia benar-benar menerima pengawasan dari seorang ahli misterius ketika dia masih muda, seberapa menakutkan tingkat keberadaan ahli ini. Petik 2. Pikiran dan Fei benar-benar kacau. Dia agak tidak menerima Jiang Chen di Tutors Manor, dan meskipun Lord Master memiliki pendapat yang tinggi tentang Jiang Chen, dan Fei masih agak enggan untuk menerimanya. Dia selalu merasa bahwa Lord Master menghargai Jiang Chen sebagai bakat karena anak muda dari kerajaan Sky Laurel terlalu baik-baik saja, dan bukan karena Jiang Chen seistimewa itu. Namun, hal-hal yang terjadi berulang-ulang telah menghancurkan kecurigaan dan Fei dan menaklukkan ketegasannya. Dia sepertinya mengerti sekarang mengapa makhluk roh peringkat fana itu mengelilingi mereka setiap kali mereka melihat Jiang Chen. Jiang Chen benar-benar tahu cara berkomunikasi dengan mereka. Orang hanya bisa membayangkan tingkat keterkejutan di dalam hati dan Fei. Dia dan Lord Master sama-sama membangkitkan makhluk roh dan tahu betapa sulitnya berkomunikasi dengan mereka. Di mata dan Fei, hampir tidak mungkin bagi manusia dan makhluk roh untuk berkomunikasi tanpa penghalang sama sekali. Bahkan Lord Master berpikir itu tidak mungkin. Makhluk roh yang mereka besarkan paling tidak bisa berkomunikasi secara kasar melalui gerak tubuh dan memahami beberapa perintah. Seringkali, itu hanya jenis komunikasi yang sesuai dan tidak benar melalui bahasa. Pada akhirnya, manusia dan binatang berasal dari dua dunia dan budaya yang sama sekali berbeda. Bahasa dan pemikiran mereka terlalu berbeda. Kecuali seseorang mempelajari bahasa orang lain atau memahami pikiran orang lain, mustahil untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun, tidak ada yang pernah mendengar tentang keberadaan bahasa binatang di dalam kerajaan Sky Laurel, bahkan di dalam 16 kerajaan tetangga. Apakah Jiang Chen benar-benar mempelajari bahasa binatang sebelumnya? Kalau tidak, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan mereka? Pikiran dan Fei dipenuhi dengan segala macam keraguan karena keingintahuannya terhadap Jiang Chen secara halus meningkat banyak. Bahkan jika dan Fei seperti itu, Yerong dan yang lainnya merasa lebih sulit untuk percaya. Itu adalah hal yang baik bahwa mereka bijaksana dan tinggal di sudut dengan cukup takut-takut. Mereka tidak bisa membantu sama sekali pada saat ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah tidak menambah kekacauan dan tidak membuat marah gelombang tikus, memberi mereka alasan untuk menyerang. Dan kemudian, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah berdoa dalam hati agar Jiang Chen dapat meyakinkan Raja Tikus Penggigit Emas. Bab 210, Raja Tikus Penggigit Emas berkompromi. Raja Tikus Penggigit Emas sebenarnya telah dibujuk oleh Jiang Chen. Manusia, aku mengagumimu. Anda adalah manusia pertama yang membuat saya secara sukarela meminta retret. Namun, saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Raja Tikus Penggigit Emas mengeluarkan 3 peluit pendek dan tergesa-gesa ke lautan tikus yang tak terbatas. Ini adalah sinyal untuk mundur. Tikus Penggigit Emas yang menerima sinyal semua menoleh dan mulai mundur. Dalam rentang beberapa napas, semua tikus yang telah menempati puncak gunung telah sepenuhnya hilang. Ketika manusia melihat lagi ke lereng gunung ini, tidak ada pohon tegak yang terpisah di hamparan tanah coklat di seberang lereng. Saya hanya punya waktu 1 bulan di sini dan sekarang, hanya tersisa kurang dari setengah bulan. Entah kalian semua pergi bersama kami, atau saya akan menyampaikan semua yang saya ketahui kepada Anda dalam rentang waktu setengah bulan ini. Petik 2. Raja Tikus Penggigit Emas mengerutkan alisnya. Itu mengerti sedikit tentang alam labirin dan tahu bahwa tidak ada manusia yang selamat di sini. Tidak mungkin bagi manusia yang semuanya berasal dari dunia luar ini untuk tinggal di sini dalam jangka panjang.
Mungkin meninggalkan tempat ini adalah keputusan yang bagus. Raja Tikus Penggigit Emas berpikir. Aku sudah lama mendengar bahwa ini adalah dunia tertutup yang benar-benar terpisah dari dunia luar. Saya juga mendengar bahwa dunia luar sangat menarik dengan sumber daya yang tak terbatas, makhluk hidup yang kuat dalam jumlah tak terhitung, dan semua jenis ras. Mungkin, ketika saya tiba di dunia luar, saya akan menemukan lebih banyak petunjuk terkait evolusi garis keturunan kita. Aku memilih untuk meninggalkan tempat ini. Raja Tikus Penggigit Emas memutuskan. Aku jelas tidak bisa membawa banyak dari kalian bersamaku. Apa rencanamu? Ini bukan masalah. Ras tikus penggigit emas kami memiliki ruang bertahan hidup unik yang disebut Milliondich Stonenes. Setiap Stonenes dapat berisi jutaan keturunan kita. Stonenes ini ada hubungannya dengan seni rahasia ruang angkasa dan itu adalah salah satu keterampilan turun-temurun kita. Sama seperti sarang lebah, mereka yang bukan dari ras kita tidak akan bisa memahaminya. Sarang batu Milliondich, seberapa besar satu? Jiang Chen sepertinya ingat bahwa Raja Penggigit Emas memang memiliki sesuatu yang disebut batu sejuta, tapi dia tidak pernah memperhatikan apa itu. Jadi itu sarang tikus penggigit emas. Bisa besar atau bisa kecil. Yang terkecil seukuran kepalan tangan, dan yang terbesar seukuran batu ini. Ukuran batu ini, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi agak terkesan. Setiap ras akan memiliki kemampuan unik mereka sendiri. Sesuatu seperti Milliondich Stonenes ini akan sangat mencengangkan bagi manusia. Meskipun batu-batu besar ini seukuran kerbau besar, pada akhirnya mereka tidak terlalu besar sama sekali. Untuk dapat menampung jutaan tikus penggigit emas, ini cukup langka. Milliondich Stonenes ini ada hubungannya dengan seni rahasia ruang angkasa. Harus ada lapisan-lapisan dari tingkat-tingkat antar ruang di dalamnya yang menggunakan seni rahasia ruang angkasa ke tingkat yang luar biasa dan sangat halus. Sepertinya setiap ras memiliki kecerdasan mereka sendiri yang mengagumkan dan seni dewa yang luar biasa. Tetapi manusia sebenarnya memiliki seni suci semacam ini juga. Ambil cincin luar angkasa misalnya, cincin kecil dapat digunakan untuk penggunaan besar untuk menyembunyikan langit dan menahan bumi atau digunakan untuk alasan yang lebih kecil seperti menyimpan orang dan barang. Bukankah ini juga memanfaatkan seni rahasia ruang angkasa? Pada akhirnya, teori sebenarnya di balik Stonenes mirip dengan barang-barang penyimpanan yang digunakan manusia. Itu hanya ras, kecerdasan, dan metode yang berbeda. Suku tikus penggigit emas ini memiliki sekitar 2 hingga 3 miliar anggota. Bahkan jika mereka terkandung dalam Stonenes, beberapa ratus akan dibutuhkan. Itu adalah hal yang baik cincin ruang Jiang Chen cukup luas untuk menampung mereka semua. Namun, tidak ada yang tahu apakah itu hal yang baik atau buruk untuk membawa sarang tikus penggigit emas ini bersamanya. Jiang Chen dan Raja Tikus Penggigit Emas berdiskusi agar sukunya mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum dia menjemput mereka. Lebih baik tidak terlihat untuk hal seperti ini. Jika tidak, jika teman-temannya tahu bahwa dia membawa 2 hingga 3 miliar tikus penggigit emas bersamanya, itu akan membuat semua orang ketakutan. Jika kabar ini tersiar, kemungkinan besar semua raja dari 16 kerajaan tetangga akan kesulitan makan dan tidur. Ini jelas lebih menakutkan daripada pasukan Goldwing Swordbird. Meskipun ada sejumlah besar burung pedang sayap emas, mereka tidak sampai ke tingkat yang menakutkan ini. Selain itu, kekuatan penghancur mentah dari tikus penggigit emas melebihi kekuatan pasukan Swordbird. Raja Tikus Penggigit Emas secara khusus setara dengan bagian selanjutnya dari alam roh manusia, yang menjadikannya bagian dari alam roh langit. Itu juga berarti kultivasinya tidak terlalu jauh dari Raja Roh. Namun, kapan ras tikus penggigit emas bertarung sendirian? Ketika mereka melihat gelombang tikus penggigit emas benar-benar mundur di depan mata mereka, Yarong dan yang lainnya semua memiliki rasa surrealisme yang linglung. Mereka hampir curiga bahwa apa yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Namun, ketika mereka melihat ke tanah di mana tikus penggigit emas telah berguling, di mana setiap inci telah dihancurkan, mereka harus percaya bahwa gelombang tikus penggigit emas memang baru saja berlalu. Halo, rasanya senang bisa lepas dari rahang kematian. Ketika Dan Fei melihat bayangan senyum muncul di wajah Jiang Chen, dia berjalan dengan rasa ingin tahu, Jiang Chen, kamu benar-benar meyakinkan Raja Tikus Penggigit Emas untuk mundur. Bagaimana kamu melakukannya? Dan Fei benar-benar penasaran. Jiang Chen tersenyum, saya kebetulan mengerti sedikit bahasa binatang dan secara acak mengobrol sedikit dengannya. Kami saling mengenal setelah beberapa kali bolak-balik.
Itu mencari musuh yang membunuh keturunannya, jadi saya katakan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Mereka sepertinya menggunakan metode khusus untuk menyelidiki bahwa kita sebenarnya bukan orangnya, jadi mereka pergi. Kata-kata ini setengah benar dan setengah salah membuat Dan Fei tidak yakin apakah akan mempercayainya atau tidak. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan membantah, jika mereka tahu bagaimana menyelidiki, maka mereka seharusnya tahu bahwa itu bukan Ye Dai dan yang lainnya. Mengapa mereka ditelan utuh? Sayang sekali mereka tidak mengerti bahasa binatang. Ini adalah kerugian dari tidak berbudaya. Jiang Chen dalam suasana hati yang baik. Meskipun dia tidak membunuh Ye Dai dan yang lainnya, kejahatan mereka tidak dapat dimaafkan dan mereka ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri dari bencana ini. Ye Rong dalam suasana hati yang sama baiknya. Itu adalah perasaan yang baik untuk dapat melarikan diri dari kematian, tetapi karena Ye Dai baik-baik saja dan benar-benar mati kali ini, dia secara alami memiliki alasan untuk bahagia. Ketika saudara telah berkembang ke titik ini, tidak ada kasih sayang persaudaraan yang tersisa. Hanya konflik tanpa henti sampai mati yang tersisa. Ye Dai begitu, seperti Ye Rong. Pangeran keempat, tunggu di sini sebentar untukku. Saya akan melakukan perjalanan ke lembah gunung itu. Sepertinya saya ingat bahwa ada beberapa bahan roh di sana. Kami pergi dengan tergesa-gesa sehingga saya tidak memilihnya. Petik 2. Jiang Chen menemukan alasan dan dengan cepat meninggalkan Ye Rong dan yang lainnya. Dia secara alami pergi untuk mengambil tikus penggigit emas. Dia bisa membawa mereka keluar dari sini segera setelah mereka memasuki Million Ditch Stonenes dan disimpan di cincin luar angkasanya. Ketika dia tiba di lembah gunung yang telah mereka sepakati, Raja Tikus Penggigit Emas sudah lama menunggu di sana. Siap, siap, Raja Tikus Penggigit Emas menghela nafas. Manusia, aku menyerahkan nasib seluruh suku padamu. Saya tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat atau kesalahan bodoh. Saya harap Anda tidak berbohong kepada saya. Jika kamu tidak ingin pergi bersama kami, aku bisa membocorkan rahasiaku padamu. Tentu saja, saya tidak mengerti banyak dan saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan berguna untuk kalian. Jangan katakan lagi, aku sudah memutuskan untuk pergi denganmu. Dunia ini tertutup dan tidak memiliki masa depan sama sekali. Saya pernah mendengar bahwa dunia luar sangat luas dan tidak ada habisnya. Sekarang itu surga. Di mana ada surga, di situ juga ada neraka. Jangan memuliakan dunia luar. Jiang Chen tersenyum. Selama kamu tidak membohongi kami, aku tidak akan menyalahkanmu bahkan jika sukuku dihancurkan oleh kekuatan yang lebih tinggi setelah kita pergi. Ini adalah pilihan saya, dan juga keputusan yang harus saya buat untuk suku tersebut. Karena itu, Raja Tikus Penggigit Emas juga memasuki Stonenes. Jiang Chen menyingkirkan Stonenes dengan kecepatan tercepat dan juga mengambil kesempatan untuk berjalan di sekitar lembah dan mengumpulkan beberapa ramuan roh untuk meyakinkan yang lain sebelum akhirnya berbalik setelahnya. Ayo pergi. Jiang Chen memanggil ketika dia melihat Dan Fei dan yang lainnya. Rombongan berangkat lagi. Ketika mereka melewati tulang Ye Dai dan yang lainnya, Ye Rong berhenti dan berkata kepada dua penjaga pribadi, kami datang dengan tangan kosong, tapi kami tidak bisa pergi begitu saja. Ye Dai telah menindasku sejak kecil, tapi dia sudah mati sekarang dan masih harus dikubur di suatu tempat. Temukan tempat dan kubur mereka. Meskipun kata yang dia gunakan adalah mengubur, sebenarnya tidak banyak yang bisa dikubur sama sekali. Hanya ada beberapa bagian tulang yang tersisa yang sulit untuk diidentifikasi. Kedua penjaga pribadi mengumpulkan mereka semua dan mengubur mereka semua bersama-sama. Pada saat ini, bahkan tulangnya telah digigit sehingga hanya pecahan yang tersisa. Secara alami tidak ada barang-barang pribadi yang tersisa. Mengambil langkah mundur, bahkan jika ada barang-barang pribadi yang tersisa, kelompok itu juga tidak akan mengambilnya. Kelompok itu berjalan keluar dari area ini dan tiba di hamparan ruang yang luas. Tidak ada kerusakan dari gelombang tikus di daerah ini. Begitu mereka masuk ke zona aman, mereka melihat ada tim lain di depan mereka. Ketika tim di depan mereka melihat Jiang Chen dan yang lainnya berjalan keluar, wajah mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu Kiao, Pangeran keempat Ye Rong adalah orang pertama yang mengetahui bahwa tim ini memang milik anak buah Ye Kiao. Nomor 4. Ye Kiao sedang duduk di atas sepotong batu hijau. Ketika dia melihat tim Ye Rong dari kejauhan, wajahnya menunjukkan interaksi ekspresi yang menarik. Rahangnya begitu terbuka sehingga orang bisa memasukkan sebutir telur besar ke dalamnya.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang akan bisa keluar hidup-hidup dari tempat di mana tikus penggigit emas mengamuk. Kakak kedua, ini sedikit kebetulan. Ye Rong dengan cepat menekan api kemarahan di dalam hatinya dan memberi salam dengan senyum kecil. Ye Qiao juga diliputi senyum paksa saat dia berjalan dengan cepat, sepasang matanya menatap Ye Rong dari atas ke bawah. Ketika dia melihat bahwa Ye Rong benar-benar bersih dan tidak terlihat seperti habis berkelahi, dia benar-benar bingung. Seseorang tidak akan sebersih ini bahkan jika mereka pergi berlibur. Apakah Ye Rong tidak bertemu dengan tim Ye Dai? Itu tidak benar. Para pengintai telah melaporkan kembali bahwa kelompok Ye Dai telah memasuki lembah gunung, hanya selangkah di belakang tim Ye Rong. Tidak ada jalan keluar dari lembah. Kedua tim pasti akan bertemu dalam konfrontasi yang tak terhindarkan. Bahkan jika mereka tidak meletus dalam konflik dan menyelesaikan masalah dengan damai, bagaimana gelombang tikus yang tak terbatas bisa membiarkan mereka pergi? Sangat tidak mungkin bagi Ye Qiao untuk percaya bahwa mereka lolos dari gelombang tikus. Kekuatan dan momentum tikus akan membunuh bahkan tim 10 kali lebih kuat, belum lagi orang-orang ini. Kakak kedua, untuk apa kamu menatapku seperti ini? Mengapa saya merasa Anda merasa aneh melihat saya? Haruskah saya tidak muncul di sini? Ye Rong bertanya, kata-katanya penuh dengan maksud ganda. Haha, bagaimana bisa? Kenapa bisa begitu? Ye Qiao tertawa terbahak-bahak. Hanya saja aku melihatmu terlihat sangat bersih. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan mengira Anda datang ke sini untuk berlibur. Apakah kamu tidak membunuh makhluk roh apapun? Petik 2. Saudara kedua, kamu juga terlihat sangat riang. Apakah Anda duduk di sini mengagumi pemandangan? Atau apakah Anda sedang menunggu kabar? Ye Rong bertanya dengan senyum tipis. Ye Qiao memulai. Apakah anak ini tahu sesuatu? Namun, Ye Qiao segera menolak gagasan ini. Dia melakukan hal-hal dengan sangat rahasia kali ini. Ye Rong berada di lembah gunung dan tidak mungkin mengetahuinya. Saya kebetulan lewat dan sedang mengatur ulang tim saya. Untuk berpikir bahwa aku akan bertemu denganmu. Nomor 4. Oh benar, apakah Anda melihat kakak laki-laki kami setelah Anda datang ke sini? Kakak kedua, bukankah kamu tidak pernah akur dengan kakak laki-laki kita? Mengapa Anda bertanya setelah dia? Petik 2. Ye Qiao tersenyum lemah. Dendam seperti apa yang ada di antara saudara? Oh benar, nomor 4, ketika saya hendak masuk, saya mendengar orang-orang di dalam mengatakan bahwa ada gelombang tikus yang menakutkan yang meletus di dalam. Apakah rumor itu salah? Ye Qiao masih tidak bisa membantu tetapi menyelidiki Ye Rong. Dia tidak curiga sama sekali bahwa Ye Rong sudah tahu hubungan antara dia dan gelombang tikus, jadi dia terus bertanya padanya. Ye Rong memutuskan untuk berpura-pura bodoh sampai akhir. Gelombang tikus. Gelombang tikus apa? Hanya ada beberapa tikus berwarna emas. Kakak kedua, kamu melebih-lebihkan. Petik 2. Oh, kalau begitu kakak kedua yang salah. Ye Qiao tidak mau menerimanya, tetapi mengingat bagaimana Ye Rong bertindak, dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan apapun dari yang terakhir.